Hello guys, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan Serba 3. Yang pertama, Aleister Crowley antara tahun 1875 sampai dengan 1947 adalah salah satu tokoh paling kontroversial dalam dunia okultisme dan spiritualitas alternatif. Nama dan warisannya masih terus diperdebatkan hingga hari ini. Dia dikenal sebagai seorang okultis, penyair, penulis, dan tokoh kunci dalam perkembangan gerakan Thelema. Aleister Crowley lahir pada 12 Oktober 1875 di Royal Leamington Spa, Inggris. Dia berasal dari keluarga yang berkecukupan dan memiliki latar belakang agama Kristen. Ketika masih muda, dia menunjukkan minat besar terhadap esoterisme dan ilmu gaib. Crowley menerima pendidikan formal di Universitas Cambridge, di mana dia belajar sastra, fisika, dan kimia. Namun, minatnya yang kuat terhadap okultisme dan spiritualitas akhirnya mengalihkan perhatiannya. Setelah meninggalkan universitas, Crowley terlibat dalam berbagai praktik okultisme dan spiritualitas alternatif. Dia belajar tentang sejumlah tradisi seperti Kabbalah, Tarot, alkimia, dan sihir hitam. Pengaruh-pengaruh ini membentuk landasan bagi ajaran-ajarannya yang lebih kontroversial di masa depan. Puncak perjalanan spiritual Crowley terjadi ketika dia mengaku menerima pesan dari entitas spiritual yang ia sebut Aiwass pada tahun 1904. Pesan ini membentuk dasar ajaran Thelema, yang mendasarkan dirinya pada prinsip utama do what thou wilt shall be the whole of the law, atau lakukanlah apa yang kamu kehendaki adalah seluruh hukumnya. Thelema mengajarkan pencarian kehendak sejati setiap individu dan pembebasan dari segala batasan. Pada awal abad ke-20, Crowley mendirikan Abbey of Thelema di Cefalu, Sisilia, sebagai pusat praktik Thelema. Di tempat ini dia mengembangkan serangkaian ritual dan praktik spiritual yang kontroversial, termasuk praktik seksual yang disebut magical coitus. Pengaturan dan gaya hidup di Abbey of Thelema mengundang banyak kritik dan sensasi media yang berujung pada pengusiran Crowley dari Italia. Aleister Crowley adalah seorang penulis produktif. Dia menulis berbagai karya tentang okultisme, sihir, spiritualitas, dan filsafat. Beberapa karya pentingnya meliputi The Book of the Law, The Book of Thought, Magic in Theory and Practice, dan The Confessions of Aleister Crowley. Buku-bukunya menggabungkan unsur-unsur dari berbagai tradisi esoteris dan mencerminkan pemikiran yang kompleks. Yang kedua, Mary Laveau sekitar tahun 1794 sampai dengan 1881 adalah salah satu tokoh paling menarik dalam sejarah spiritualitas dan kepercayaan. Dia dikenal sebagai praktisi voodoo yang berpengaruh di New Orleans, Amerika Serikat. Kehidupan dan warisannya telah memberikan kontribusi signifikan pada budaya dan spiritualitas Louisiana dan masih mempengaruhi pandangan tentang voodoo hingga hari ini. Mary Laveau lahir sebagai Mary Catherine Laveau sekitar tahun 1794 di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat. Dia adalah keturunan Afrika dan Prancis dan dia dibesarkan dalam budaya campuran yang mencerminkan pengaruh beragam ras, bahasa, dan agama. New Orleans pada waktu itu adalah tempat yang penuh dengan keberagaman budaya dan spiritualitas, dan kehidupan Mary Laveau terbentuk dalam konteks ini. Salah satu aspek yang paling mencolok dari kehidupan Mary Laveau adalah keterlibatannya dalam praktik voodoo. Voodoo adalah agama dan sistem spiritual yang berasal dari budaya Afrika Barat dan Karibia dan berkembang dengan pengaruh Katolik di Amerika Serikat. Di New Orleans, voodoo menjadi campuran dari tradisi Afrika, Prancis, dan pengaruh Katolik. Mary Laveau menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam komunitas voodoo di New Orleans. Dia terkenal karena memiliki kemampuan penyembuhan, praktik sihir, dan kemampuan meramal. Dia sering ditemui oleh banyak orang, termasuk orang kulit hitam dan putih dari berbagai lapisan masyarakat. Pengaruh dan statusnya membuatnya dijuluki sebagai Voodoo Queen atau Queen of Voodoo. Mary Laveau terlibat dalam berbagai praktik dan ritual voodoo. Dia dianggap sebagai pemimpin spiritual dalam komunitasnya dan mengadakan ritual-ritual yang melibatkan musik, tarian, doa, dan berbagai bentuk ibadah. Praktik-praktik ini seringkali menggabungkan elemen-elemen dari agama Katolik dengan simbol-simbol voodoo.
Setelah wafatnya pada tahun 1881, warisan Mary LaFeaux masih terus berlanjut. Makamnya di Louis Meterino 1 di New Orleans menjadi tempat yang dikunjungi oleh banyak orang untuk meminta berkah, merayakan voodoo, dan menghormati warisannya. Ritual dan tradisi yang terkait dengannya masih ada hingga sekarang. Namun cerita tentang Mary LaFeaux juga telah diwarnai dengan mitos dan legenda. Beberapa cerita mengabarkan tentang kemampuan sihirnya yang luar biasa, termasuk kemampuan untuk berada di dua tempat sekaligus. Tidak sedikit rincian dalam hidupnya yang masih diperdebatkan dan banyak aspek kehidupan dan praktiknya yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Pentingnya penafsiran kontekstual penting untuk diingat bahwa penafsiran terhadap Mary LaFeaux harus dipahami dalam konteks budaya, sejarah, dan agama pada masanya. Dia adalah produk dari era yang kompleks di mana keberagaman budaya, spiritualitas, dan perubahan sosial menciptakan lanskap unik di New Orleans. Mary LaFeaux adalah tokoh yang menggabungkan sejarah, spiritualitas, dan budaya dalam cara yang kompleks dan menarik. Pengaruhnya pada komunitas voodoo dan budaya Louisiana masih terasa hingga saat ini. Namun cerita tentang dirinya juga menjadi peringatan tentang kompleksitas penafsiran sejarah dan mitos yang mengelilinginya. Bagi banyak orang, Mary LaFeaux tetap menjadi simbol kuat dari warisan spiritual dan keberagaman yang kaya di Amerika Serikat. Yang ketiga, Elizabeth Bathory antara tahun 1560 sampai dengan 1614 adalah salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah. Terkenal karena tuduhan-tuduhan tentang tindakan kejam dan sadis yang dilakukannya terhadap perempuan muda. Ia dikenal dengan sebutan Countess Dracula atau Blood Countess. Meskipun banyak legenda dan mitos yang mengelilingi namanya, mari kita menjelajahi lebih dalam tentang sejarah, latar belakang, tuduhan, dan dampak dari kehidupan Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory lahir pada tahun 1560 di Nyírbátor, Kerajaan Hongaria sekarang bagian dari Hongaria. Keluarga Bathory adalah keluarga bangsawan yang memiliki hubungan dengan beberapa keluarga bangsawan terkemuka di wilayah tersebut. Elizabeth memiliki keturunan bangsawan dari pihak ayah dan ibu. Pada tahun 1575, Elizabeth menikah dengan Ferenc Nadasdy, seorang prajurit terkemuka yang sering berjuang melawan pasukan Ottoman. Setelah pernikahan mereka, pasangan ini menjadi salah satu pasangan bangsawan paling berpengaruh di wilayah mereka. Pada tahun 1604, setelah kematian suaminya, Elizabeth mengambil alih penguasaan Kastil Čete atau Čačtice di wilayah yang sekarang merupakan bagian Slovakia. Kastil ini kemudian menjadi tempat berlangsungnya banyak kejadian kontroversial. Tuduhan terhadap Elizabeth Bathory melibatkan tindakan kekejaman yang dilakukan terhadap gadis-gadis muda di sekitar wilayahnya. Legenda mengatakan bahwa ia menyiksa, menyumpal, dan bahkan membunuh gadis-gadis ini untuk memuaskan nafsu sadis dan keinginan untuk mandi dalam darah muda mereka, yang diyakininya dapat membuatnya tetap muda dan cantik. Pada tahun 1610, tuduhan terhadap Elizabeth Bathory mulai mendapat perhatian. Meskipun beberapa tahun terjadi investigasi, Elizabeth akhirnya ditangkap pada tahun 1610. Namun sebagai anggota keluarga bangsawan, ia tidak diadili secara resmi dan dijatuhi hukuman mati. Sebaliknya, ia diisolasi di dalam Kastil Čete sampai kematiannya 4 tahun kemudian pada tahun 1614. Ada banyak legenda dan cerita sensasional yang mengelilingi Elizabeth Bathory, terutama terkait dengan kekejamannya dan praktik-praktiknya yang mengerikan. Sayangnya banyak dari catatan dan laporan asli yang mencatat tuduhan tersebut tidak selalu dapat diandalkan. Sumber-sumber dari waktu itu sering kali terdistorsi oleh faktor sosial, politik, dan persaingan antar keluarga bangsawan. Nama Elizabeth Bathory tetap hidup dalam mitos dan legenda sebagai simbol kejahatan dan kekejaman. Kisahnya telah menginspirasi berbagai karya sastra, film, dan seni populer. Meskipun tidak semua tuduhan terhadapnya dapat diandalkan, kehidupan dan warisannya tetap menjadi contoh bagaimana sejarah dan mitos dapat berdampingan dan membentuk persepsi tentang seseorang. Nama Elizabeth Bathory tetap hidup dalam mitos dan legenda sebagai simbol kejahatan dan kekejaman. Kisahnya telah menginspirasi berbagai karya sastra, film, dan seni populer.
Meskipun tidak semua tuduhan terhadapnya dapat diandalkan, kehidupan dan warisannya tetap menjadi contoh bagaimana sejarah dan mitos dapat berdampingan dan membentuk persepsi tentang seseorang. Beberapa ahli sejarah dan ilmuwan telah mengkritisi cara tuduhan terhadap Elizabeth Bathory digambarkan sebagai cerita tentang perempuan jahat yang mencerminkan ketidaksetaraan gender dan kontrol atas wanita. Interpretasi seperti ini menganggap tuduhan terhadapnya sebagai hasil dari upaya untuk mencoreng reputasinya dan mengambil alih harta miliknya. Elizabeth Bathory adalah tokoh kontroversial dalam sejarah yang kehidupannya dan tuduhannya tetap menjadi sumber debat dan spekulasi. Meskipun banyak detail dalam kisahnya tidak pasti dan terkadang dipenuhi oleh mitos, ceritanya tetap menjadi bagian penting dalam perbincangan tentang sejarah, mitos, dan budaya. Kisahnya mencerminkan kompleksitas dalam menginterpretasi laporan sejarah dan bagaimana tokoh-tokoh dapat menjadi simbol kontroversial dalam budaya populer. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.